kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hello student.
students, welcome back to Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Teman-teman, so good to see you today dan hari ini kita mau sama-sama siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami dan hari ini kami mau belajar bagaimana untuk kami bisa berjalan dalam panggilan Tuhan dan menyelesaikan panggilan Tuhan dengan luar biasa bersama-sama dengan Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, siapa yang pernah dengar tokoh Alkitab yang bernama Petrus dan Yudas? Pasti semua pernah dengar ya nama Petrus, nama Yudas karena mereka adalah murid-murid Yesus dan sering banget kita mendengar cerita tentang mereka di mana-mana. Nah, mereka berdua adalah contoh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan mendapatkan God's calling dan mereka berjalan dalam panggilan Tuhan. Ngomong-ngomong soal calling, 2 minggu ini kita sedang membahas mengenai calling, mengenai tujuan hidup. Setiap kita punya tujuan hidup yang Tuhan beri dan tujuan hidup dari Tuhan itu pasti spesifik dan untuk sesuatu yang baik dan memberkati orang banyak. Untuk bisa jalan dalam calling dari Tuhan, kita perlu untuk mulai melangkah, starting. Kita perlu starting well. Begitu udah tahu tujuannya ke sini, tujuannya ke sana, Tuhan taruh sesuatu yang kuat dalam hatimu, passion yang kuat, yang perlu kita lakukan adalah starting well. Lalu setelah kita memulainya, after we start, tentu kita harus mengerjakannya dengan baik, doing well. Mungkin selama bertahun-tahun, 1, 2, 3, bahkan bertahun-tahun kita mau terus doing well. Sampai akhirnya di endingnya kita finishing well. Starting well, doing well, and finish well. Gak cuman starting well, tapi jangan sampai mulainya bener endingnya gak well ya. Kalau kata-kata anak-anak yang lain bilangnya katanya well. Nah teman-teman, kita udah sedikit belajar tentang how to start well. Gimana sih untuk bisa memulai dengan benar? How to start well. And then minggu kemarin kita belajar bagaimana untuk do well. Gimana biar bisa mengerjakan dengan benar, dengan baik. Yaitu salah satunya adalah dengan menentukan apa prioritas kita. Supaya kita bisa fokus, sama-sama katakan fokus. Minggu ini kita mau belajar bagaimana sih supaya kita bisa finish well. Mengakhirinya dengan penuh dengan kemenangan. Bukan asal selesai tapi bisa dengan penuh kemenangan. Nah teman-teman, kalau dengar kata-kata finishing well, kita pikir bahwa wah kita harus beresin menyelesaikan sesuatu dengan luar biasa perfect, gak ada cacat, gak ada celah, gak ada salah. Padahal Tuhan tidak pernah meminta yang sempurna dari kita. Sekali lagi, Tuhan gak pernah meminta yang sempurna dari kita teman-teman. Tuhan tahu banget kita ini gak sempurna dan kita gak akan mampu melakukan panggilan Tuhan tanpa bantuan Tuhan. Kita bisa belajar dari 2 tokoh tadi, Petrus dan Yudas. Mereka berdua starting well. Di awal mereka starting well, mereka berdua sama-sama mendapatkan panggilan dari Tuhan Yesus secara langsung. Tuhan sendiri memanggil nama mereka dan mengajak mereka untuk ikut Yesus. Petrus, maukah engkau ikut aku? Yudas, maukah engkau ikut aku? Langsung dipanggil dan Petrus Yudas ini menjawab, iya Tuhan, saya mau ikut terhadap panggilan Tuhan. Dia menjawab iya terhadap apa yang Tuhan mau dari mereka. Mereka memutuskan buat ikut Tuhan dan taat pada Tuhan. Di awal semua baik-baik aja. Kelihatannya wah luar biasa ya. Mereka melayani, mereka semangat, mereka happy, dan everything seems so exciting. Namanya awal-awal pelayanan pasti menarik banget, pasti seneng banget. Seiring berjalannya waktu, ternyata yang namanya excitement itu gak berjalan selamanya. Mereka mulai menghadapi masalah, mulai ada tantangan, mulai ribut satu sama lain, mulai saingan, siapa nih yang paling besar, siapa nih yang bakal duduk di sebelah kanan Tuhan, di sebelah kiri Tuhan. Mulai ada gesekan-gesekan dengan sesama pelayan. Dan hal-hal itu menguji ketulusan hati mereka. Mereka ikut Tuhan Yesus itu setiap hari. Tiap hari mereka lihat Tuhan Yesus melayani orang-orang sakit, melihat Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan mereka melihat Yesus itu mengajar dengan luar biasa. Mereka dengar Yesus mengajar secara live, langsung depan mata mereka. Bukan kayak kita kan baca Alkitab, ya dengar khotbah orang lain, tapi mereka langsung live dari Tuhannya sendiri.
Bukan streaming, bukan lewat video TikTok yang di-cut-cut atau postingan Instagram atau kata orang. Mereka lihat apa yang Yesus lakukan live di depan mata mereka. Keren banget ya, harusnya mereka benar-benar berubah dong hidupnya karena mereka dengar langsung dari Tuhannya. Nah, mereka berusaha untuk doing well. Di dalam perjalanan pelayanan mereka bersama dengan Yesus, ada keberhasilan dan juga ada kegagalan yang pernah mereka alami. Kita bahas satu persatu yuk, mulai dari Petrus. Petrus pernah menolak firman Tuhan. Wah, ternyata Petrus pernah menyangkal, dia bilang, jangan kayak begini Tuhan. Dia ngomong gini, waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan mati di kayu salib. Lalu Petrus bilang, jangan sampai itu terjadi. Ia mengatakan itu karena dia tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Dia mengutamakan perasaannya daripada firman Tuhannya. Dia bilang, jangan Tuhan, jangan percaya bahwa engkau tuh gak akan mati, aku akan selalu bersama dengan engkau. Lalu Yesus mengatakan, nyala iblis teh. Kamu hanya memikirkan apa yang ada dalam hatimu, bukan apa yang menjadi firman Allah. Nah, bukan cuma itu, yang kedua nih, Petrus pun pernah menggunakan pedang, dia memotong telinga panglima Romawi karena dia mau melindungi Yesus. Untung aja saat itu Tuhan Yesus mampu menyambungkan kembali dan menyembuhkan telinga panglima tersebut. Dan yang paling parah nih, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Waktu Yesus sedang perjalanan menuju salib, orang-orang nanya sama Petrus. Orang-orang bertanya, kamu kan muridnya Yesus? Dia bilang, bukan, saya gak kenal. Lalu dia berjalan lagi, ada lagi yang bertanya, loh saya lihat kamu dulu bersama-sama dengan orang-orang yang mendengarkan Yesus bicara. Dia bilang, enggak, siapa? Enggak pernah kok, salah lihat kali. Dan yang ketiga, waktu ditanya, bukankah engkau salah satu dari mereka? Ya, Petrus sekali lagi mengatakan bahwa, enggak, saya bersumpah, saya nggak pernah kenal dia. Saya bukan murid Tuhan Yesus, nggak pernah dengar, nggak pernah kenal. Dia berpura-pura, dia berpura-pura nggak kenal Tuhan Yesus dan bahkan dia berbohong. Dia berpura-pura, dia berbohong, dan yang terakhir dia mengutuki Yesus. Di sisi lain, Yudas punya cerita yang berbeda. Dia nggak pernah motong telinga orang, dia nggak pernah melukai manusia lain. Tapi Yudas pernah protes ketika ada perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan parfum mahal. Yudas protes dan bilang, aduh sayang banget itu parfum mahal kok dipakai buat membasuh kaki. Coba kalau dijual, pasti bakal menghasilkan uang yang banyak dan uangnya bisa untuk memberi makan orang miskin. Sebetulnya apa yang dikatakan Yudas kedengarannya seperti baik. Dia memikirkan mendingan dijual, mendingan buat kasih makan orang miskin. Hanya saja motivasi hati Yudas yang salah. Yesus menjawab begini, orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi perempuan ini mempersiapkan aku untuk hari penguburanku. Sebetulnya hari-hari itu adalah hari-hari menjelang masa penyaliban, hari-hari terakhir bagi Yesus untuk ada di dunia. Jadi sekalipun Yesus sudah memberitahu bahwa guys, bentar lagi saya bakal disalib nih, saya bakal mati dan bangkit di hari ketiga nih. Dia udah menginfokan pada teman-temannya. Tapi kelihatannya Yudas tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Di sini kita lihat bahwa Yudas membanding-bandingkan antara pelayanan si perempuan kepada Yesus. Dia bandingkan dengan jumlah uang hasil penjualan parfum. Dia merasa sayang bahwa uang itu terbuang untuk melayani Yesus. Gak berapa lama setelah itu, Yudas mendapatkan tawaran yang menarik dari para pemuka agama, yaitu dia ditawari sejumlah uang kalau dia mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada pemuka agama. Yudas pikir ya lumayanlah dapat uang tambahan, lagian kan cuma nunjukin yang namanya Yesus itu yang mana. Dan pada waktunya, Yudas menyerahkan Yesus dengan cara memberikan tanda berupa ciuman sehingga para prajurit tahu yang mana nih yang harus mereka tangkap. Yudas menandakan ini nih orang yang saya cium nih adalah Tuhan Yesus. Dari situ Yudas mendapatkan upah 30 keping uang perak. Berapa banyak sih kira-kira? 30 keping uang perak pada saat itu setara dengan gaji 4 bulan sebagai seorang tenaga profesional. Ya lumayan besar. Tetapi saat itu tidak ada artinya antara uang dengan menyerahkan Tuhannya sendiri. Petrus dan Yudas sama-sama mengambil keputusan yang salah dalam perjalanan mereka, dalam calling mereka, waktu mereka melayani Yesus mereka pernah ambil keputusan yang salah. Berjalan dalam calling bukanlah berarti bebas dari salah. Tuhan selalu memberikan ruang untuk kesalahan karena dia tahu bahwa manusia itu lemah dan gak sempurna. Karena itu kita perlu Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita.
Ketika Yesus disalibkan, Petrus dan Yudas sama-sama merasa bersalah banget, feeling very very guilty. Mereka merasa sangat gagal dan sangat bersalah. Yudas tidak menyangka bahwa Yesus akan disalibkan gara-gara dia tunjukkan inilah Yesus. Dan akhirnya Yudas kembali kepada pemuka agama, protes. Dia protes, kok kenapa dia disalibkan? Kan kamu janji cuma mau ditangkap. Lalu pemuka agama itu gak mau bertanggung jawab. Yudas bilang, nih saya kembalikan uang perak ini. Saya gak butuh uang ini. Tapi para pemuka agama itu mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka. Urusan mereka adalah membayar Yudas. Di situ Yudas merasa putus asa dan merasa hopeless, gak ada harapan lagi. Akhirnya Yudas menyerah dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kepada siapa kamu berlari akan menentukan bagaimana keadaanmu. Don't run from God, but run to God. Nah, berbeda dengan Petrus yang berlari kepada Yesus. Petrus menyesali kesalahannya. Dia kembali ke komunitas murid-murid Yesus. Yudas menjauh dari komunitas murid-murid Yesus karena merasa bersalah. Sedangkan Petrus karena merasa bersalah, dia kembali kepada komunitas murid-murid Yesus. Dua-duanya merasa bersalah, dua-duanya melakukan kesalahan fatal. Tapi yang satu menjauh dari Yesus, menjauh dari komunitas murid-murid Yesus. Yang satu kembali kepada Yesus dan kembali kepada komunitas murid-murid Yesus. Apakah teman-teman yang menolak Petrus? Tidak. Para murid Yesus tidak menolak Petrus. Petrus merendahkan hatinya. Karena saat dia kembali bisa aja dia dapat resiko, dia dijauhin, dia dimarahin, dia ditegur. Tapi Petrus merendahkan hatinya dan siap menerima akibat dari kesalahannya. Setelah Yesus mati disalib dan Yesus bangkit dari kematian, saat itu Petrus sudah kembali menjadi nelayan. Kasih Yesus kepada Petrus tidak pernah berubah walaupun Petrus sudah melakukan kesalahan yang fatal. Pura-pura gak kenal. Yesus mendatangi tempat Petrus yang sedang menjala ikan. Dan dia kembali memanggil Petrus untuk kedua kalinya. Yesus memanggil Petrus untuk melayani dia kembali. Dan disitulah terjadi perubahan hidup Petrus yang sangat luar biasa. Di kitab Kisah Para Rasul, kita lihat bahwa Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia menjadi salah satu pemimpin besar di gereja mula-mula. Petrus yang tadinya penakut, dia bahkan gak berani buat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia gak berani mengatakan bahwa iya saya adalah murid Yesus, dia gak berani. Dia penakut, dia pengecut. Bahkan sampai dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah dia penuh Roh Kudus, dia dengan berani menceritakan tentang Yesus. Dia gak peduli apapun bayarannya, resikonya, dia gak peduli. Yang penting Yesus dimuliakan. Ketika Petrus dalam keadaan hopeless, Petrus berlari kepada Tuhan Yesus. Dan dia mendapatkan kembali pengharapan dan panggilan dari Tuhan. Tadinya dia sempat kehilangan panggilannya. Buktinya dia kembali jadi nelayan. Tapi ketika dia kembali sama Yesus, panggilannya balik lagi. Jadi yang utama itu bukan panggilannya, tapi Tuhannya. Ketika kita ketemu sama Tuhan, panggilan Tuhan itu pasti termasuk di dalamnya. Petrus dan Yudas sama-sama starting well dan berusaha doing well. Tetapi hanya Petrus yang finish well. Selain Petrus dan Yudas, kita bisa belajar dari akhir hidup Paulus yang finish well juga. Di hari-hari terakhirnya, Paulus menulis pesan di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ayat 2, ayat 5, dan ayat 6 yang berjudul penuhilah panggilan pelayananmu. Dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat kelima, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, ini kondisi Paulus saat ini. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Ini adalah pesan-pesan terakhir Paulus. Dan dari Paulus kita belajar how to finish well. Gimana sih supaya kita bisa start, do, and finish well. Ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, cari tahu panggilan Tuhan untuk dirimu. Cari tahunya tentu dengan bertanya kepada Tuhan, sang pemberi panggilan.
Teman-teman, berjalan dalam panggilan Tuhan itu harus fokus. Kalau udah tahu, itu nggak cukup. Kalau udah tahu tujuannya, kita harus juga belajar mendisiplin diri kita untuk fokus. Sama-sama katakan sekali lagi, fokus. Kita belajar minggu kemarin gimana supaya bisa fokus. Kita harus tahu bagaimana punya prioritas hidup. Apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang urgent, apa yang bisa di-planning, apa yang bisa ditunda. Belajar untuk punya prioritas hidup. Tujuanmu menentukan prioritasmu. Kita tidak bisa memilih untuk melakukan semua hal. Kalau firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 4 versi NKJV, Paulus mengatakan begini, I have fought a good fight. Pada akhir hidupnya, waktu dia finish well ini, dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan pertandingan yang baik. I have fought a good fight. Kalau dia mengatakan I have fight a good fight, artinya ada bad fight dong, ada good, ada bad. Dia telah melakukan pertandingan yang baik, berarti ada pertandingan yang kurang baik, yang gak seharusnya dilakukan. Kalau ada good fight, berarti ada bad fight. Maksudnya adalah kita harus memilih pertandingan kita. Choose your battle. Jangan kerjain semuanya. Jangan buang waktu untuk berjuang untuk sesuatu yang sia-sia, yang bukan tujuan Tuhan untuk dirimu. Apakah kamu menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang berguna? Paulus mengatakan bahwa dia tidak mau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermakna. Jangan hidup hanya asal hidup, tapi hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti tema kita tahun ini, Seize the Day. Stop living on everybody else's agenda and find out what His plan is for you. Yang kedua, setia melakukan yang benar. Kenapa setia? Karena doing the right things is not a one-time event, it's a lifestyle. Melakukan hal yang benar itu nggak bisa sekali-kali doang, tetapi kita harus melatih diri kita untuk selalu melakukan apa yang benar bagaimanapun situasinya. Jangan sampai ketika situasinya nggak memungkinkan, kita bilang, udahlah saya melupakan apa yang benar, saya bikin yang salah aja, gimana lagi. Pada akhirnya waktu akan membuktikan apakah karakter kita kuat atau tidak. Competencies will bring you up, but character will make you stay. Kamu bisa jago dalam segala hal, kemampuan kamu hebat, pintar sekali, dan semua orang memuji kamu akan kemampuanmu. Tetapi karaktermu yang akan menentukan apakah kamu akan bertahan atau tidak di ketinggian tersebut. Jika kamu tidak kuat, jika karaktermu gak kuat, kamu akan jatuh cepat atau lambat. Kuatkan karaktermu, karena hanya karakter yang akan membuat kamu stay di tempat kau berada. Yang ketiga, beri ruang untuk kesalahan. Teman-teman, gak ada manusia yang sempurna. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang membedakan adalah respon pertobatan kita. Ada pertobatan atau tidak ada? Kamu yang memutuskan apakah kamu pilih pertobatan yang membutuhkan kerendahan hati seperti Petrus, atau kamu mau pilih untuk mengeraskan hati, menjauh dari komunitas yang sehat, dan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kayak Yudas. Setiap hari pilihan ada di tangan kita. Bukan keadaan, bukan teman-teman kamu yang memberikan jawaban buat kamu, tapi kamu sendiri yang membuat pilihan. Petrus dan Yudas masing-masing membuat pilihan setelah mereka berbuat kesalahan. Walaupun guru mereka sama, guru mereka adalah Yesus, tapi pilihan kembali ke setiap manusia yang membuat pilihan. Pilihan mereka menentukan akhir hidup mereka. Teman-teman, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. God has the ability to take our mess and build our miracles. Teman-teman, setiap hari adalah perjuangan bagi kita. Kita berjuang untuk memilih hal yang benar. Berjuanglah kalau kamu merasa takut. Berjuanglah untuk tetap melakukan yang benar. Berjuanglah untuk keluarga kamu. Berjuanglah untuk integritas kamu. Berjuanglah untuk masa depan kamu. Berjuanglah untuk panggilanmu. Berjuanglah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan hari ini saya mau tantang teman-teman. Apakah kamu mau mendapatkan panggilan dari Tuhan? Apakah kamu mau berjuang sampai bisa masuk ke dalam finish well? Mari kita berdoa. Ada dua hal yang saya mau ajak. Yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Apakah kamu mau? Dan yang kedua, apakah kamu mau berjalan dalam integritas? Mari kita arahkan hati sama Tuhan, berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami, dan hari ini Tuhan, kami mau untuk memiliki Tuhan dalam hati kami, untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hati kami. Aku berdoa buat setiap teman-teman yang mau mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus Raja dalam hidup mereka.
Biar hari ini menjadi hari yang paling indah, bahwa mereka menyerahkan hidup mereka pada Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, kami juga berdoa Tuhan, kami mau berjalan dalam integritas. Kalau kami sudah mengenal Tuhan, kalau kami sudah melayani Tuhan, kami mau Tuhan agar kami juga terus memegang integritas kami, berjalan dalam kebenaran firman Allah. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus penuhi kami, ada kepenuhan Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan senantiasa dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menyertai setiap langkah-langkahmu dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kamu akan berjalan dengan favor of God dan juga favor of man. Terimalah berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau teman-teman mau didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada counselor yang siap untuk bicara dengan kalian dan juga mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.